yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
bagaikan air, sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Shalom Victorious People. Senang sekali saya bisa hadir bersama-sama dengan Anda di Saturday Morning Prayer. Pagi ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang pastinya akan memberkati kita semua, karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita, dan akan menuntun kita kepada kebenaran lepas kebenaran yang akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan, bahkan berkat-berkatnya yang luar biasa yang disediakan bagi kita. Nah, sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita teduhkan hati dan kita minta Roh Kudus arahkan kita untuk mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan dalam firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap langkah hidup kami. Tidak ada hari yang kami lewati tanpa penyertaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di waktu-waktu seperti ini, Engkau memegang tangan kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu dan berjalan bersama dengan kami yang akan membawa kami kepada tempat-tempat yang Kau kehendaki untuk kami melihat pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa, sehingga hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang suram bagi kami, tapi hari yang penuh harapan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkati telinga kami dan hati kami, supaya kami siap menerima kebenaran-Mu dan kami bisa merenungkannya dan pada akhirnya melakukannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Victorious People, pada hari ini saya akan sharing mengenai topik Tuhan menyertai kita, sebab itu jangan pernah menyerah. Ya, melalui masa-masa seperti ini, apalagi dalam masa beberapa minggu terakhir ini, sepertinya ruang gerak kita dibatasi, kita seperti tidak bisa melakukan kegiatan yang seperti biasanya kita lakukan, atau bahkan ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita, bahkan di sekeliling kita. Namun hal itu hendaknya membuat kita lebih kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali apa yang terjadi di sekeliling kita membuat kita berpikir bagaimana cara kita mengatasi kendala yang ada atau masalah yang ada. Nah, kita mengandalkan kekuatan kita atau segala sesuatu yang bisa kita andalkan menurut pemikiran kita dan logika kita. Namun ternyata ketika hal itu tidak sampai terjadi, kita malah menjadi khawatir, kita menjadi takut. Nah, kalau sudah takut, khawatir, kadang-kadang kita jadi kehilangan gairah hidup dan pada akhirnya kita menyerah sama keadaan. Kita tidak lagi punya pengharapan dan apapun yang kita kerjakan sepertinya, wah gini-gini aja, kita nggak menerima sesuatu yang luar biasa. Well, apa yang hendak Tuhan sampaikan pada hari ini adalah Allah menyertai kita. Dan seharusnya ketika kita menyadari Allah menyertai kita nggak takut. Kita tetap menjadi pribadi yang nggak menyerah. Kita akan belajar pada hari ini dari satu pribadi di Alkitab yang luar biasa, di mana Tuhan menyertai langkahnya, Tuhan berbicara kepadanya, dan ia akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi semua yang baik dalam kehidupannya. Dan kita akan belajar makna penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi ini. Kita akan belajar dari pribadi yang bernama Yosua. Nah, saya ajak Victorious People untuk membuka Alkitab kita akan merenungkan sama-sama. Pembacaan kita terambil dari Yosua pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita tidak sekaligus membacanya pada awalnya, tapi kita akan baca satu persatu ayat yang akan menerangkan poin-poin apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita. Yosua pada ayat ini, pada pembacaan ayat ini, sedang dalam keadaan di mana Musa yang merupakan mentornya Yosua itu berpulang kepada Allah Bapa. Pada saat Yosua merasa Musa itu yang menjadi kekuatannya sudah tidak ada, maka ia menyadari bahwa apa yang harus saya jalani bukan sesuatu yang mudah. Dan saya tidak lagi bersama dengan mentor saya tidak lagi bersama dengan orang yang bisa saya andalkan. Karena setiap saat saya melihat bagaimana ia berkarya dalam perjalanan membawa umat Israel sampai menjelang masuk kepada tanah Kanaan. Dan kali ini ia harus berjalan sendirian tanpa Musa. Nah, apa yang Tuhan kerjakan dalam Yosua ini akan kita pelajari. Menarik untuk diketahui bahwa ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, maka ada perkataan yang selalu menjadi jargon ketika membaca Yosua pasal yang pertama, yaitu kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Kenapa Yosua diharuskan untuk kuat dan teguh hati? Sebab Allah menyertai Yosua. Dan kita akan belajar makna penyertaan Tuhan bagi Yosua terlebih dahulu. Apa makna penyertaan Tuhan bagi Yosua? Yang pertama kita lihat di ayat yang pertama dan yang kedua dari Yosua pasal yang pertama. Saya bacakan ayatnya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Di ayat ini yang menjadi highlight dari renungan saya adalah Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Musa yang sangat diandalkan oleh Yosua karena merupakan mentornya, ternyata di mata Tuhan dinilai sebagai
cuma hambanya, hanya hambanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada Yosua? Sekuat-kuatnya atau sebesar-besarnya Musa yang diandalkan Yosua, Musa hanyalah hamba Tuhan, yang artinya kekuatannya tidak melebihi kekuatan Tuhan. Ketika Yosua mungkin sedang merundungi bagaimana perjalanan bangsa Israel berikutnya karena Musa sudah tidak ada, Allah intervensi Yosua dengan berkata, "Jangan takut, karena kekuatan Musa tidak melebihi kekuatanku." Apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah seringkali yang kita andalkan dalam kehidupan ini lebih daripada kuasa Tuhan. Kita merasa bahwa ini bisa kita andalkan. Tapi victorious people, kita perlu menyadari bahwa apapun yang kita andalkan secara fisik atau secara lahiriah, tidaklah lebih besar kekuatannya daripada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hal yang kita andalkan itu sudah tidak lagi kira-kira bisa menolong kita, maka perlu kita sadari ada kuasa yang lebih besar dari itu, yaitu kuasa Tuhan. So, poin penyertaan Tuhan yang pertama adalah apapun yang kita andalkan, sadari bahwa ada kuasa Tuhan yang melebihi itu. Sehingga layaklah kita berserah kepada kuasa Tuhan yang lebih besar, jauh di atas kekuatan yang bisa kita andalkan. Apa yang mau kita andalkan saat ini? Harta kita kah? Properti kita kah? Jabatan kita di kantor kah? Pelayanan kita? Gelar dari studi kita? Semua itu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan hari ini, mari kita merenungkan kembali bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita andalkan secara lahiriah. Makna yang kedua apa? Kita bisa lihat kemudian pada ayat yang ketiga. Saya bacakan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jika Allah menyertai kita, maka Allah menjamin janji Tuhan akan digenapi. Yes, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, janji pemeliharaan kepada bangsa Israel atau janji masuk kepada tanah perjanjian datangnya melewat Musa. Tapi ketika Musa sudah tidak ada, apakah janji itu akan gugur? Sekali-kali tidak. Dan Allah menegaskan ini kepada Yosua. Musa boleh mati, tetapi janji yang kuberikan kepada Musa tetap akan tergenapi. Karena aku yang akan melaksanakan janji itu. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Situasi mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita melihat bahwa segala sesuatu sepertinya, sudah selesai nih. Sudah tidak dapat lagi kita pikirkan perkembangannya atau bagaimana. Janji Tuhan tetap valid. Janji Tuhan tetap berlaku. Dan jika kita setia kepadanya, berpegang kepadanya, berjalan bersama Dia, maka segala sesuatu yang sekiranya merintangi janji itu tergenapi, akan tergenapi. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang akan bekerja lewat setiap langkah kita. Saudara, 1 tahun yang lalu ketika saya melalui pandemi ini, saya dan keluarga mengalami sesuatu yang drastis di mana ada perubahan dalam ritme kehidupan kami. Ada pekerjaan yang mulai terbatasi. Ya, saya mengelola sekolah musik itu harus berubah mode dari mode pertemuan secara tatap muka, secara fisik berubah menjadi online. Dan itu perubahan yang drastis itu menyebabkan ada hal-hal yang berubah, ada jumlah siswa yang berkurang, dan ini menurut kami sesuatu yang perlu kami pikirkan bagaimana solusinya ya. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan memelihara langkah hidup kami. Kami lihat pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir. Dalam hal apapun yang kami kerjakan secara reguler, sekalipun berpindah mode dari metode onsite menjadi online, tapi Tuhan tetap menyertai kami. Kami tidak kekurangan. Bahkan pemeliharaan kehidupan kami tidak ditentukan oleh income yang kami harus dapatkan melalui pekerjaan kami. Ada saja yang Tuhan kerjakan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami tetap melayani pekerjaan Tuhan, tetap melanjutkan apa yang Tuhan tugaskan kepada kami, dan kami melihat segala sesuatunya bisa tercapai dan janji Tuhan tetap tergenapi dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu bahwa penyertaan Tuhan mengandung makna bahwa janjinya tidak akan pernah diingkari. Bahkan Tuhan akan tetap melaksanakan apa yang Dia janjikan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Poin yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari penyertaan Tuhan? Kita sekarang akan melihat kepada ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Saudara bisa dibayangkan ketika Allah berkata kepada kita, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Maknanya apa? Saudara, saya ajak saudara membayangkan bagaimana ketika Anda atau waktu Anda kecil, Anda pertama kali masuk ke sekolah. Ini hari pertama Anda masuk sekolah. Pastinya ini sesuatu yang baru. Ketemu sama orang baru, lingkungan yang baru yang nggak biasa kita nikmati sebelumnya atau alami sebelumnya. Nah, mungkin mulai muncul rasa kecemasan. Ini pertama kali saya tidak bersama dengan orang-orang rumah. Bagaimana apa yang saya lakukan? Ketika kita masuk sekolah pertama kali, orang tua kita mengantar, atau kita sebagai orang tua mengantar anak kita, pastilah kita akan memastikan kepada anak kita, masuk sekolah saja nak, papa, mama akan menyertai kamu dari pintu ini. Papa atau mama tidak akan sekali-kali meninggalkan kamu dan akan memastikan pandangan papa mama tertuju kepada engkau. Ini akan menimbulkan kenyamanan buat anak kita atau kita ketika orang tua kita berkata kepada kita. Sama halnya ketika Tuhan mengatakan itu kepada Yosua, "Jangan takut, karena sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Dengan kata lain, jika Allah menyertai kita, Allah memberikan perhatian yang penuh kepada kita. Allah memberikan full attention kepada kita. Kalau Allah memberikan full attention kepada kita, apa yang mesti kita khawatirkan? Karena Allah akan menyediakan apa yang kita perlu, Allah akan menjulurkan tangannya untuk memberi perlindungan kepada kita, pertolongan kepada kita. Sekalipun keadaan menjadi sesuatu yang baru buat kita, asing buat kita, dan kita berpikir bagaimana aku bisa melalui ini? Bagaimana aku bisa menyesuaikan diri untuk hal yang seperti ini? Tapi Allah memberikan perhatian penuh kepada kita. Jika Allah memberikan perhatian penuh kepada kita, apa yang mesti kita khawatirkan? Kita hanya perlu berpaling kepada Tuhan. Aku mengalami hal ini Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Jawaban Tuhan pasti akan menjadi bagian kita ketika kita berjalan terus bersama Tuhan dan terus melihat wajah Tuhan, keberadaan Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. 3 hal tadi adalah makna penyertaan Tuhan dalam perjalanan Yosua ketika mau masuk ke tanah Kanaan, fase yang terakhir dalam perjalanan bangsa Israel menuju tergenapinya janji Tuhan. Jika 3 hal tadi ada bersama-sama dengan Yosua, atau 3 hal tadi menjadi bagian dalam kehidupan kita, apa yang mesti kita lakukan? Menarik, saya kembali kepada perkataan saya di awal, di ayat 1-8 ada 3 kali kata-kata yang berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab yang berjalan bersama dengan kita adalah Tuhan." Apa maknanya? 2 hal, kuat dan teguh hati. Kuat artinya kita menjadi pribadi yang tidak menyerah, tidak stop untuk melakukan apa yang menjadi kegiatan yang memang harusnya kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita tidak menyerah karena keadaan yang membuat kita menjadi malas-malesan. Kita tidak pada akhirnya menyerah dan pada akhirnya berhenti untuk setia sama Tuhan. Karena sesuatu yang menghimpit kita, kita berkata, "Aku hari ini gak usah ibadah deh." Atau "Aku hari ini gak baca Alkitab deh, karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Kalau aku gak mengerjakan ini, aku gak akan survive." No, tetap setia bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah sama keadaan. Artinya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Menghadapi apapun, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap baca firman, tetap memuji Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan. Tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, tapi terus maju bersama dengan Tuhan sampai kita melihat janjinya digenapi sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Yang berikutnya adalah ketika Tuhan mengatakan kepada Yosua, "Teguhkanlah hatimu." Artinya apa? Tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Karena hal itu yang akan membuat kita sampai kepada janji Allah digenapi. Ayat ke-7 dan ke-8, ayat yang terakhir kita baca pada hari ini berkata demikian. "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jelas, Tuhan menegaskan kepada Yosua, berpeganglah sama firman-Ku, berpeganglah pada kebenaran-Mu. Sebab hanya dengan berpegang kepada kebenaran, Yosua akan melihat perjalanannya menjadi berhasil dan beruntung.
Bukankah itu yang menjadi harapan kita? Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Bahwa apapun yang kita jalani, kita akan berujung kepada keberhasilan dan keberuntungan sebab Tuhan menyertai kita. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, ketika kita tidak menyerah, kita juga berpegang teguh pada kebenaran. Jangan menyimpang dari kebenaran. Jangan kita toleransi kepada hal-hal yang sifatnya membuat kita jauh dari firman, cuma demi kita mau survive dalam kehidupan ini. Tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Dan lihat penyertaan Tuhan yang akan membuat kita sampai kepada ujungnya, di mana kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Victorious people, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberkati kita, dan akan membawa kita terus melekat sama Tuhan dan melihat penyertaan Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Sekalipun masa sulit, sekalipun masa sukar menghantui kita atau ada di sekeliling kita, jika kita tahu penyertaan Tuhan bagi kita, maka jangan menyerah, tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan nantikan janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ketika kami dalam masa-masa yang sukar, Engkau berjanji berjalan bersama dengan kami. Bahkan di bagian lain di Alkitab Engkau berkata bahwa Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Begitu dekatnya Engkau dalam kehidupan kami, dan begitu dekatnya Engkau sehingga Engkau menyertai kami dan memastikan bahwa kami tidak sendirian. Perhatian penuh Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap langkah kami ada dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan, tidak goyah dan terus maju bersama dengan Tuhan, tidak menyerah sama keadaan, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Artinya kuasa-Mu lebih besar daripada apapun juga yang ada di sekeliling kami. Janji-Mu akan segera tergenapi, tidak lekang oleh waktu dan tidak lekang oleh situasi dan kondisi yang ada. Bahkan perhatian-Mu Engkau curahkan kepada kami secara penuh. Untuk apapun yang Victorious People hadapi pada saat ini Tuhan, aku berdoa kiranya breakthrough daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Saat kebenaran Tuhan ada bersama dengan mereka, kekuatan Tuhan menyertai mereka, dan pada akhirnya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat setiap langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan berdoa untuk setiap langkah kami ke depan ada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami materaikan doa kami dan seluruh renungan yang kami sudah dengarkan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Victorious people, Tuhan Yesus memberkati.